Jokowi bahayakan NKRI. Pagar laut awal berdirinya negara Tiongkok kecil di dalam NKRI. Salam Pancasila. Jokowi memang harus diadili. Ya, karena ini menyangkut perkara yang sangat penting, yaitu mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Kok bisa? Ya, ini nanti saya jelaskan. Ya, jadi sadar atau tidak sadar, ya, apa yang dilakukan Jokowi terhadap koleganya, yaitu pengusaha konglomerat Aguan, ya, yaitu perusahaannya Agung Sedayu, itu berpotensi untuk mendirikan negara Tiongkok kecil di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kok bisa? Nah, ini Ternak Mulyono dengerin supaya paham. Ya. Nah, yang pertama, Jokowi itu pernah mengatakan di depan publik bahwa ideologi itu tidak penting. Ya. Ideologi itu adalah Pancasila. Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu Pancasila, dan bagi Jokowi itu nggak penting. Itu disampaikan ketika dia memanggil Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI dari PDIP, yang memang terkenal vokal dan idealis. Ya, itu ada kok videonya, buktinya. Ya, Rieke dikatakan dia ideologi nggak penting gitu. Nah, ya itu bukti satu. Ya. Bukti kedua adalah PIK 1, ya, Pantai Indah Kapuk 1 itu luasnya 1160 hektar. Yaitu terdiri dari daratan dan 2 pulau reklamasi, namanya Pulau Gulf Island dan Ebony Island. Ya. Catat. Lalu PIK 2 itu luasnya 2650 hektar. Ya, walaupun ada kontra, ya, bahwa yang dimasukkan dalam proyek strategis nasional itu hanya masalah ekowisata, ya, tapi itu ya akal-akalan lah pokoknya gitu. Jadi total luasnya proyek Pantai Indah Kapuk 1 dan 2 itu 3810 hektar. Ya. Nah, keempat, seperti kita tahu pagar laut yang kemarin viral dan jadi masalah, entahlah itu kasus itu selesai atau tidak, ya, itu terbukti dimiliki oleh Agung Sedayu Group, walaupun pembelian sertifikat SHGB dari masyarakat itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil. Ya, itu luasnya sekitar 30.000 hektar. Ya, jadi tanah laut, korupsi laut yang dikuasai oleh Agung Sedayu itu totalnya 3.810 hektar. Itu dari PIK 1 dan PIK 2 ditambah 30.000 hektar SHGB yang dinyatakan dengan pemagaran laut. Total itu 33.810 hektar. Itu cukup untuk menjadi sebuah negara. Nah, ya, supaya kalian tahu, ya, negara-negara kecil itu luasnya berapa, ya, bandingkan, ya, tanah yang dimiliki oleh Agung Sedayu termasuk laut itu 33.810 hektar. Negara-negara kecil, ya, yang wilayahnya kecil itu seperti Vatikan. Vatikan itu wilayahnya cuma 0,44 meter persegi. Lalu ada Monaco. Monaco itu cuma 2 km persegi. Gibraltar itu 6,8 km persegi. Ya. Nauru itu 21 km persegi. Nah, ini yang menarik nih. Makau. Makau itu juga negara. Ya, luasnya cuma 32,9 km persegi. Nah, bandingkan dengan tanah tadi Agung Sedayu, ya, 33,8 km persegi. Ya. 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 Jadi
Akhirnya kita jadi berpikir teriakan rakyat tentang jutaan imigran gelap Tiongkok yang katanya bekerja di tambang-tambang itu bisa jadi benar. Ya, itu yang nantinya akan dipakai untuk memperkuat negara baru tadi, itu ya. Ya. Nah, dalam negara tadi, negara baru, negara Tiongkok kecil di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia itu sangat bisa terjadi, ya. Karena terbukti Agung Sedayu Group ini sangat kuat, ya. Kalau ada rakyat yang bersuara sedikit aja, ya, rakyat yang di kemarin yang dekat-dekat proyek Agung Sedayu ya, itu langsung didatangi ormas, ditakut-takuti. Ya. Langsung diproses oleh polisi tanpa hukum yang dianggap melanggar wilayah lah, masuk ke wilayah orang bla 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 lah ya. Itu seperti itu. Sangat tertutup. Ya. Ini bisa jadi nanti lancar, untung ini viral ya. Apalagi kalau para pejabat negara berhasil disuap. Ya, hati-hati. Ya, apalagi kalau Prabowo itu menyatakan nasionalis, patriotis, hentikan itu. Ya. Oke, ngerti nggak? Nah, seperti itu. Jadi ada juga pemikiran, kenapa sih proyek-proyeknya Agung Sedayu ini ada di lepas pantai, di pantai ke sana gitu. Ya, yang pertama mungkin biar nggak mudah diperiksa. Lalu yang kedua adalah kalau ada apa-apa larinya cepat. Ya, jadi tidak mudah untuk diteliti, dilihat. Ya, tidak kelihatan karena tertutup. Ya, nah orang-orang yang di sana nanti kalau ada masalah kerusuhan atau apa itu larinya cepat gitu. Ya. Ya, enak kan penjelasan saya mudah dimengerti dengan bahasa yang mudah dipahami, bahkan sangat mudah dipahami. Ya. Para ternak Mulyono harus tahu itu ya supaya sadar. Ya, kalian cuma dikasih makan BLT sama bansos bela-bela setengah mati. Perhatikan video saya itu. Sangat berbahaya. Ya, saya mau memberitahu Prabowo ini. Oke? Ya. Ikuti terus video-video cerdas dengan bahasa lugas dan mudah dimengerti. Peci merah, IQ tinggi, Sang Pancasila Merdeka.